Perang Jamal sebetulnya juga yang provokasi tetap orang Khawarij atau kelompok yang tadi membuat kekacauan di masa Utsman itu. Ya, di antara Aisyah dan Ali tidak ada sama sekali perselisihan. Cuma Aisyah setelah haji ingin mendatangi Ali bin Thalib ke Kufah. Karena setelah Ali bin Thalib berkuasa, kekuasaan ibu kota atau kedudukan khalifah tidak di Madinah, pindah ke Kufah. Dan Ali tinggal di Kufah. Maka Aisyah dengan beberapa orang sahabat mendatangi Ali bin Thalib. Namun Ali bin Thalib meminta agar Aisyah kembali dengan para sahabat ke Madinah. Dalam keputusan itu sepakat Aisyah kembali ke Madinah. Namun dalam perjalanan ketika dalam suatu malam Aisyah beristirahat dan pasukan Ali bin Thalib juga beristirahat. Tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap Aisyah, pasukan Aisyah atau rombongan Aisyah dan juga terhadap pasukan Ali bin Thalib yang mengawal Aisyah untuk kembali ke Madinah. Aisyah mengira pasukan Ali yang khianat. Pasukan Ali mengira bahwa Aisyah yang berkhianat. Itu ceritanya perang Jamal. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya sebenarnya ada di kelompok Aisyah ini mereka masuk di sana dan juga mereka masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib ini. Lalu sesama mereka menyerang lawannya di kedua kelompok tadi. Bukan mereka saling berperang, tapi membuat suasana gaduh. Dan proses begini terjadi dalam setiap kekacauan. Ini trik ini berlaku dalam berbagai permasalahan yang terjadi. Baik keamanan di negara kita, dia akan ini triknya. Dia masuk di kelompok ini dan dia masuk di kelompok ini. Lalu dia mencela kelompok ini, mencela kelompok ini. Padahal mereka orangnya sama, tapi menginginkan terjadinya kekisruhan. Tolong taktik ini dihati-hati. Sengaja mereka membuat kegaduhan. Ya, mereka punya agenda tersendiri. Dan ini ketika Ana baca, kan ada pelajaran pagi Jumat sejarah Islam itu, pada sejarah Islam di Roja. Banyak peristiwa hal-hal ini terjadi. Termasuk ketika kita amati waktu penyerbuan penangkapan Saddam Hussein oleh Amerika. Waktu itu dari pihak Saddam Hussein ada yang ngompori-ngompori juga. Seakan-akan mereka siap menghadapi kekuatan Amerika itu. Dan sebaliknya begitu. Buktinya apa? Ketika menteri penerangan Saddam Hussein dan orang-orang yang tadi itu, kemana diselamatkan setelah Amerika nyerang? Hidupnya di Amerika sekarang. Kalau kita lihat suasana politik ini, ya, kalau Anda membaca kekisruhan partai politik ini, ada indikasi seperti itu. Mereka mengatur siasat, berada di dua kelompok, lalu mereka buat seteru. Jadi memang, kenapa para ulama-ulama itu sangat paham dengan kondisi umat kadang-kadang? Karena mereka belajar dari sejarah. Ya. Tidak ada kemungkinan negara kita yang sekarang tidak pernah aman, ada orang yang tidak menginginkan negara ini aman. Selalu ada kekisruhan. Sehingga sengaja dia buat panas-panasan dari sini dan panas-panasan dari sini. Sebetulnya mereka ini satu semua. Ada agenda yang dibalik itu yang mereka rencanakan. Maka jangan kita sekali-kali tertipu dengan kondisi seperti ini. Inilah fungsinya ilmu. Maka terjadilah fitnah perang Jamal itu. Itu yang hakikatnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.